Baik, kemudian ini masih sejumlah pertanyaan masuk. Kali ini masih terkait dengan yang baru saja dijelaskan Dr. Tan dan Dr. Cakra, perihal layanan, Dok. Dok ingin bertanya, seefisien apa Kartu Indonesia Sehat besutan Presiden Jokowi jika selama ini dari segi masyarakat masih mengeluhkan banyaknya atau ribetnya birokrasi yang harus dilalui? Kalau di mata dokter, seperti apa, Dok, efisiennya Kartu Indonesia Sehat ini? Ya, sebetulnya itu adalah suatu ide yang bagus ya. Jadi problem Indonesia sekali lagi ya, apa yang bagus ketika dirancang, ketika direncanakan. Tapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai, maka tadi yang bagus itu akhirnya jadi dihujat. Ya, nah ini menjadi rentan hujatan kan kayak begitu ya. Segala sesuatu yang tadinya rapi, tetapi kemudian tidak disosialisasikan dengan baik, tapi disosialisasikan tetapi aparatnya tidak siap. Ya, karena Indonesia Sehat itu kan terkait dengan banyak sekali kontributor ya, ada stakeholdernya. Indonesia Sehat itu kan bukan cuma sekedar hubungannya dengan apa namanya dinas kesehatan, tetapi juga dengan pendanaan sekali lagi yang tadi Dr. Cakra mengatakan. Ya, nah bicara tentang Indonesia Sehat itu juga bicara tentang bagaimana ketika masyarakat mengklaim ini kan semacam kayak apa ya insurance kan, itu kan semacam kayak kartu kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika kemudian rakyat yang tidak mampu klaim ke rumah sakit untuk bisa berobat dan sebagainya, atau bahkan cuma sekedar level puskesmas, tetapi lalu kemudian penggantian biayanya tidak bisa di cover, maka Kartu Indonesia Sehat itu tentu aja seperti kayak apa kartu Sinterklas, dan penyelenggara kesehatan itu sendiri akan marah. Ya, sekarang berapa banyak rumah sakit terpaksa harus berhutang. Berutang dengan siapa? Berutang dengan apa namanya orang supplier pabrik obat. Rumah sakit berutang terhadap supplier alat-alat kesehatan misalnya, nunggak. Karena apa? Sebagian besar masyarakat yang berobat sekarang bukan orang yang berbayar. Tetapi sebagian besar di daerah orang yang berobat itu adalah orang-orang yang menggantungkan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Nah, bayangkan kalau rumah sakit tidak punya pemasukan, walaupun itu rumah sakit pemerintah ya, tetapi kalau tidak punya pemasukan, sementara dia harus melayani sekian banyak tuntutan masyarakat, wow, menjalankan suatu program. Baik, silakan Dokter Cakra untuk menyambung. Sebenarnya bukan birokrasinya yang berbelit-belit. Kita cukup berbangga hati, bersyukur adanya Kartu Indonesia Sehat ini. Nah, dengan Kartu Indonesia Sehat ini sebenarnya pekerjaan kami itu jauh lebih mudah. Kenapa? Kami tidak pernah lagi berpikir bagaimana pasien ini punya uang atau enggak gitu loh. Pokoknya mereka udah punya kartu itu, alhamdulillah itu akan segera mudah. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya adalah pemahaman masyarakat terhadap layanan primer dan layanan lanjutan. Mereka kadang-kadang menginginkan layanan primer itu dilakukan di layanan lanjutan, sehingga inilah yang dikatakan berbelit-belit. Ketika dia ke rumah sakit, kemudian ternyata di rumah sakit ini adalah diagnosa yang ditangani di layanan primer. Maka mereka disuruh pulang untuk berobat di layanan primer. Begitu pula ketika dia datang ke layanan primer, tetapi mereka menginginkan itu minta rujukan ke layanan selanjutnya. Ternyata itu tidak bisa, karena kan semuanya by system. Ada coding yang tidak bisa kita kirim, padahal sakitnya adalah yang bisa dilayani di sini. Nah, itulah yang mereka anggap seperti berbelit-belit. Padahal sebenarnya kalau mengikuti prosedurnya, semuanya aman kok. Alhamdulillah baik. Seperti itu. Ya, barangkali ingin saya tambahkan juga sedikit bahwa memang Kartu Indonesia Sehat kalau tidak punya pelaksanaan di tangan masyarakat dengan pemahaman atau literasi yang baik, itulah yang seperti dikatakan oleh Dr. Cakra. Akhirnya apa? Rumah sakit cuma sebagai berdinas untuk memberikan rujukan. Ya, jadi pos pemberi rujukan. Padahal puskesmas itu adalah sifatnya penanganan primer. Jadi kalau misalnya ini hanya sekedar diare, ini hanya sekedar sesak nafas biasa, ini hanya sekedar hipertensi, bahkan puskesmas masih bisa menangani beberapa penyakit yang tidak terlalu spesialistik. Kalau seandainya puskesmasnya tidak punya spesialis, pun sekarang sudah cukup banyak puskesmas yang punya spesialis. Jadi artinya cukup banyak masalah di tangan masyarakat yang bisa dikerjakan oleh puskesmas. Nah, jadi masyarakat itu sebetulnya punya image bahwa kalau puskesmas itu ya begitulah, gitu loh, ya begitulah. Nah, sementara itu mereka inginnya ke rumah sakit. Karena di rumah sakit kesannya kayak dokternya lebih pintar, fasilitasnya lebih baik. Sebetulnya enggak juga. Semua dokter itu melayani dengan SOP, Standard Operational Procedure. Itu aja.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.